Spesifikasi smartphone Itel RS4 NFC, serta kelebihan dan kekurangannya. Sebelum ke video, jangan lupa subscribe dulu, agar kamu tak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Spesifikasi smartphone Itel RS4 NFC, serta kelebihan dan kekurangannya. Itel RS4 NFC ini mulai ditawarkan melalui marketplace pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Yang mengejutkan, dengan harga 1 jutaan, Itel RS4 diklaim menawarkan performa jagoan. Dengan pengalaman bermain game mumpuni, lebih ke performanya, lebih ke chipset dan RAM-nya gede banget. Di harga yang masih terjangkau untuk teman-teman semua, ujar Marketing Manager Itel Indonesia Geza Febriandi di Jakarta Pusat. Itel RS4 dilengkapi prosesor terbaru Helio G99 Ultimate, memberikan pengalaman gaming terbaik. Itel RS4 memiliki kapasitas RAM 12GB dan memori 128GB. Semuanya bisa di-extend hingga mencapai 24GB dan 256GB. Mengusung tagline Ultimate Gaming Experience, Itel RS4 membuktikan keseriusannya dengan menggandeng game mobile Free Fire dan tim esports EVOS. Untuk kebutuhan fotografi, Itel RS4 dibekali kamera belakang ganda, terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera 0,3 MP. Serta kamera depan 8MP, ada LED flash untuk kamera selfie untuk membantu foto atau video saat kondisi gelap. Dari sisi baterai, smartphone ini punya kapasitas baterai 5000 mAh, yang diklaim menjamin daya tahan seharian. Charging hingga 45 watt memungkinkan pengisian penuh 100% hanya dalam waktu 75 menit. Sementara itu, untuk desain, Itel RS4 punya layar IPS LCD 6,6 inci, resolusi HD+, refresh rate 120Hz hingga kecerahan 480 nit. Layar ini memiliki lubang alias punch hole untuk menampung kamera depan. Layar Itel RS4 juga dibekali fitur Dynamic Bar ala Dynamic Island iPhone 14 Pro, yang bisa menampilkan sejumlah info, seperti status baterai hingga panggilan masuk. Merujuk review Jagat Gadget, frame smartphone ini berbahan polikarbonat. Sisi back cover juga berbahan polikarbonat dengan mayoritas finishing di back cover yang terbilang matte. Jadi, smartphone ini memang mengedepankan performa tapi tetap terlihat elegan. Harga Itel RS4 NFC. Itel RS4 NFC hadir dalam opsi warna Lurex Black, Silver White, Elegant Beige. Berikut rincian harganya. Harga Itel RS4 NFC 8/128GB, Rp1.899.000. Harga Itel RS4 NFC 12/256GB, Rp2.299.000. Dengan harga 1 jutaan sudah dapat speaker stereo. Suaranya pun cukup lantang, dan speaker bagian atasnya ini bukan cuma sekedar ada doang. Kualitas audionya terbilang cukup jernih untuk sisi vokal, tapi bassnya terbilang tipis dan jika instrumen terlalu ramai separasinya agak kurang jelas. Tapi mengingat ini smartphone 1 jutaan, speakernya ini tetap terhitung worth it. Sedangkan kelebihan dan kekurangan Itel RS4 NFC yaitu: kelebihan Itel RS4, banyak HP keluaran 2024 memiliki value menarik, namun, Itel RS4 adalah anomali. HP ini punya value yang luar biasa di kelas harganya. Beberapa kelebihan berikut adalah alasannya.
1. Desain elegan dengan back cover matte. Itel RS4 terinspirasi dari mobil sport yang mengejar kecepatan tinggi. Ditinjau dari namanya, RS adalah singkatan dari Racing Sport, sedangkan 4 merujuk pada tahun perilisannya, yakni 2024. Identitas itu pas buat sang ponsel yang memang ditujukan buat segmen gaming. Walau begitu, HP ini sejatinya masuk dalam keluarga Itel S series. Hal tersebut dapat diketahui dari logo Super yang tercetak di bodi belakang si ponsel. Aura mobil sport yang elegan lantas direpresentasikan Itel RS4 melalui modul kamera belakang. Benar saja, modul melingkar besar dengan aksen krom tersebut mirip seperti velg racing di mobil sport. Modul kamera yang besar tersebut tidak hanya memberi kesan elegan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kestabilan bodi saat ditaruh di atas meja. Adapun Itel RS4 menggunakan frame rata. Baik frame maupun back covernya terbuat dari bahan polikarbonat. Sangat wajar HP 1 jutaan memakai polikarbonat, akan tetapi, berkat finishing matte, sisi belakang HP ini tidak mudah memanen noda sidik jari dan minyak. Hal selanjutnya yang saya suka dari desain Itel RS4 adalah bodinya tidak tebal dan tidak terlalu berat. Ketebalannya 8,15 mm saja dengan bobot 195 gram. HP ini tersedia dalam 3 pilihan warna yang menurut saya sama-sama menarik. Ada Lurex Black, Silvery White, dan Elegant Beige. 2. Layar IPS yang luas dan mendukung refresh rate 120Hz. Itel RS4 menggunakan layar bergaya punch hole yang kekinian. Layar dengan diagonal 6,6 in tersebut mengandalkan panel IPS LCD dan beresolusi HD+, 720x1612 piksel. Secara resolusi, HD+ memang rendah, namun, resolusi HD+ banyak untungnya. Salah satunya adalah tidak membebani kinerja SoC. Hal ini tentu penting mengingat Itel 4 RS adalah HP gaming yang performanya jadi poin unggulan. Toh resolusi HD+ tidak membuat tampilan visual layar si ponsel jadi kelihatan burik. Menurut kanal YouTube Teddy Ho, tampilan layar Itel RS4 masih enak buat menonton video. Warna yang diproduksi tidak pucat. Layar HP ini bahkan bisa memutar video YouTube hingga resolusi 2K 60 fps. Selain itu, ia bisa memutar film Netflix di resolusi HD lantaran mengantongi sertifikasi Widevin L1. Adapun layar Itel RS4 mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Tampilan animasinya mulus. Ia juga responsif dalam menerima sentuhan, sehingga cocok buat main game. Fitur Auto Brightness tersedia. Hanya saja, sebagai catatan, tingkat kecerahan maksimumnya ada di angka 432 nit menurut pengujian Jagat Review. Kecerahannya agak ngepas untuk penggunaan di kondisi outdoor. Fitur Dynamic Bar juga ada. Fitur ini berguna untuk menampilkan notifikasi yang muncul dari sekitar lubang kamera depan. Fitur ini mirip seperti Dynamic Island yang ada di HP iPhone. 3. Speaker stereo cukup lantang. Itel RS4 dibekali speaker ganda alias stereo. Speaker stereo merupakan fitur yang keren buat HP 1 jutaan. Karena itu, keberadaannya perlu diapresiasi. Speaker utama HP ini ada di frame bawah, sedangkan speaker keduanya ada di frame atas. Jagat Review bilang keluaran suaranya sudah cukup lantang. Suaranya pun terdengar jernih, vokal jelas, meskipun bassnya tipis. Masih menurut Jagat Review, separasi keluaran suara,
antara speaker atas dan speaker bawah, masih kurang. Jika musik yang diputar menggunakan banyak instrumen. Namun, ingat, Itel RS4 adalah HP 1 jutaan, ada speaker stereo saja sudah bagus. 4. Haptic feedback nyaman. Itel RS4 ternyata memakai motor getar sumbu Z, alias Z-axis linear motor. Vibrasi atau getaran yang dihasilkan empuk, pendek, dan presisi menurut Jagat Review. Bagi Anda yang suka dengan efek getar yang timbul saat bernavigasi atau mengetik pesan, rasanya tidak perlu mematikan getaran di HP ini. Pasalnya, haptic feedback yang dihasilkan sudah cukup nyaman. Haptic feedback yang nyaman juga bisa Anda rasakan tatkala bermain game. Hanya saja, jika dibandingkan dengan motor getar sumbu X, konsumsi dayanya tidak lebih baik. Karena itu, Anda perlu pikir-pikir lagi jika hendak menggunakan si ponsel secara intens. 5. Performa Helio G99 Ultimate yang sip buat main game. Itel RS4 menggunakan SoC MediaTek Helio G99 Ultimate. Helio G99 Ultimate pada dasarnya sama dengan Helio G99 reguler. Bedanya, versi Ultimate telah mendapatkan optimasi lebih lanjut. Sebagian dari Anda mungkin akan merasa, Helio G99 lagi, Helio G99 lagi. Maklum, sudah sangat banyak ponsel yang menggunakan SoC ini. Saya pun mencatat ada belasan HP dari grup Transsion Holdings yang memakai Helio G99. Dua di antaranya adalah Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro. Meski begitu, ini adalah pertama kali smartphone Itel menggunakan SoC berbasis Helio G99. Di sisi lain, pilihan SoC 4G powerful memang tidak banyak. Makanya Helio G99 tetap jadi andalan buat beberapa ponsel rilisan 2024. Toh performa SoC ini sangat bisa diandalkan, terutama main game. Helio G99 adalah SoC yang dibentuk dengan fabrikasi 6 nanometer. SoC ini mengandung 8 inti CPU dengan rincian 2 Cortex A76 dan 6 Cortex A55. GPU yang dipakai SoC ini adalah Mali G57MC2. Pada motherboard si ponsel, Helio G99 dibantu oleh RAM LPDDR4X dan penyimpanan UFS 2.2. Itel RS4 tersedia dalam dua varian memori, 8/128GB dan 12/256GB. Dalam uji yang dilakukan Jagat Review, HP Itel RS4 bisa menjalankan game berat Genshin Impact pada setelan lowest 60 fps. Rata-rata frame rate yang didapat 36 fps. Rata-rata FPS ini masih di bawah harapan dari sebagaimana semestinya HP dengan Helio G99. Frame rate yang dihasilkan naik turun dan penyebaran panas belum merata ke seluruh area bodi. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena sistem pendinginan Itel RS4 kurang begitu baik. Namun, keadaan berubah ketika Jagat Review menggunakan kipas eksternal. Rata-rata frame rate yang dihasilkan naik drastis, jadi 40 fps ke atas. Gameplay pun jadi lebih lancar. Jadi, jika ingin menggunakan HP ini untuk main game berat, sangat disarankan untuk memasang kipas eksternal. Kalau game populer seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire bisa dimainkan dengan lancar jaya, meski tanpa kipas. Bahkan Free Fire bisa dimainkan pada setelan grafis HIC dengan frame rate HIC 60 fps. Adapun skor Antutu 10 Itel RS4 menyentuh 418.
186 berdasarkan pengujian Teddy Ho. Sementara itu, Jagat Review memperoleh skor Geekbench 6 sebesar 748 di skenario single core dan 2070 untuk multicore. 6. Sensor dan konektivitas lengkap, ada giroskop fisik dan NFC. Itel RS4 punya sensor giroskop fisik, yang jarang ada di HP 1 jutaan. Sensor giroskop fisik punya banyak fungsi. Di antaranya adalah membantu penstabilan video dan membantu gerak sebuah karakter dalam game. Pada game tembak-tembakan seperti Free Fire dan PUBG Mobile, sensor giroskop penting buat sebagian pemain. Sebab berkat giroskop, pemain hanya perlu menggoyangkan HP untuk membidik sasaran. Di luar giroskop fisik, sensor-sensor yang dimiliki Itel RS4 cukup lengkap. Ada akselerometer, proksimitas, cahaya, kompas, dan pemindai sidik jari di tombol power. Adanya sensor cahaya bikin HP ini punya fitur auto brightness. Yang spesial lagi dari HP 1 jutaan ini adalah punya NFC. Pengguna pun bisa menggunakan si ponsel untuk keperluan transaksi non-tunai seperti mengecek dan mengisi saldo kartu e-money. Selain koneksi NFC, Itel RS4 juga mendukung Wi-Fi 5, USB on the go, Bluetooth 5.0, dan masih punya audio jack 3,5 mm untuk mencolokkan earphone. Tidak ketinggalan ada radio FM. 7. Konfigurasi memori hingga 12/256 GB yang besar di kelasnya. Itel RS4 hadir dengan varian memori tertinggi 12/256 GB. Saat Itel RS4 rilis, tidak ada HP 1 jutaan lain yang punya RAM 12 GB. Kalau memori internal 256 GB, sudah banyak HP 1 jutaan yang memilikinya. RAM yang besar tidaklah mubazir. Pasalnya, RAM besar akan memperlancar multitasking dan membantu SoC dalam rendering. RAM besar juga membuat HP punya umur pakai yang panjang, mengingat dari hari ke hari aplikasi Android makin lahap menyedot RAM. Itel RS4 masih menyediakan slot microSD khusus sebagai alternatif penyimpanan. Slot ini penting, khususnya bagi konsumen yang mengambil varian 8/128 GB, memori internal 128 GB mungkin akan kurang jika banyak aplikasi yang dipasang. Solusinya adalah memindahkan file-file media, foto, video, musik, dan dokumen ke microSD agar memori internal lebih leluasa. 8. Kamera dapat hasilkan video 2K 30 fps dan 1080 pixel 60 fps. Itel RS4 memakai dua kamera belakang. Kamera pertama adalah kamera utama 50 megapiksel, autofocus, dan kamera AI. Untuk kamera kedua, abaikan saja karena fungsinya tidak diketahui. Di sisi muka ada kamera depan 8 megapiksel fixed focus. Yang menarik dari setup kamera HP ini adalah punya lampu flash baik di kamera belakang maupun kamera depan. Keberadaan lampu flash di kamera depan ini sangat khas HP keluarga Transsion Holdings. Selain itu, kemampuan perekaman kamera utama dan kamera depan bisa sampai 2K 30 fps. Opsi perekaman 1080 pixel 60 fps juga tersedia, tetapi hanya di kamera utama. Fitur penstabilan video, ACE, tersedia di resolusi 1080 pixel 30 fps baik di kamera belakang maupun kamera depan. Dari sampel foto yang diperlihatkan kanal YouTube Kuliah Sore, saya menilai kamera Itel RS4 mampu hasilkan foto yang lumayan. Pada kondisi siang hari, foto tampak cerah dengan detail tinggi. Namun,
Ketajamannya agak berlebihan, sedangkan warnanya sedikit oversaturated. Sementara itu, dalam sampel yang diperlihatkan jagat review, kamera RS4 tampak mampu menghasilkan foto yang layak di kondisi low light. Foto terlihat terang dengan detail yang cukup tinggi. Yang aneh, hasil foto mode auto malah lebih bagus ketimbang mode malam. 9. Daya tahan baterai oke, ada fast charging 45 watt dan bypass charging. Itel RS4 dibekali baterai 5000 mAh. Baterai dengan kapasitas tersebut sudah lazim ada di HP zaman sekarang. Meski begitu, tidak semua HP yang punya baterai 5000 mAh memiliki daya tahan sama. Menurut pengujian jagat review, Itel RS4 dapat bertahan selama 21 jam saat memutar video YouTube secara lokal. Daya tahan ini sudah termasuk oke untuk sebuah HP dengan baterai 5000 mAh. Pada skenario lain, yakni streaming YouTube selama 30 menit, baterai berkurang hanya 3%. Tidak cuma awet, baterai Itel RS4 juga disokong dua fitur keren. Pertama, adalah fast charging 45 watt. Hingga HP ini rilis, belum pernah ada smartphone lain yang punya dukungan fast charging sekencang ini. Mengecas baterai Itel RS4 dari kondisi kosong sampai penuh cuma butuh waktu 1 jam 15 menit. Fitur keren keduanya adalah bypass charging. Fitur ini termasuk langka di kelas 1 jutaan. Bypass charging berfungsi untuk mengalirkan listrik dari charger langsung ke motherboard tanpa mengisi ke baterai. Bypass charging perlu diaktifkan, khususnya saat main game. Pasalnya, ini efektif mengurangi panas saat pengecasan, sehingga imbasnya performa HP jadi lebih stabil. 10. Paket penjualan lengkap, ada bonus untuk 2.300 pembeli pertama. Itel menyematkan paket penjualan yang lengkap buat Itel RS4. Di dalam box HP ini ada beberapa aksesori meliputi softsis, charger 45 watt, kabel USB-C, SIM ejector, serta pelindung layar yang sudah terpasang di layar ponsel. Membeli HP ini sama dengan berhemat, karena Anda tak perlu keluar duit lagi untuk membeli aksesoris pendukung. Menariknya lagi, Itel memberikan bonus buat 2.300 pembeli pertama Itel RS4. Bonus itu berupa 500 unit TWS Itel Budesfire dan 1.800 unit Itel Smartwatt 2 Ultra. Bonus tersebut hanya bisa diperoleh konsumen yang bertransaksi pada toko ofisial Itel di Shopee. Sedangkan kekurangan Itel RS4 sendiri adalah sebagai berikut. Beberapa catatan yang perlu Anda perhatikan dari Itel RS4. Bisa jadi catatan-catatan berikut merupakan kekurangan si ponsel jika mengganjal di hati Anda. 1. Belum ada kaca proteksi layar dan IP rating. Layar Itel RS4 sudah dilapisi screen protector sejak masih di dalam kardus. Namun, screen protector tidak sama dengan kaca proteksi seperti Gorilla Glass. Ia akan tetap tergores saat terkena benda tajam. Kenyataan itu membuat Anda perlu menganggarkan uang untuk membeli temper glass buat layar si ponsel. Temper glass setidaknya akan membuat layar lebih tahan goresan dan lebih kuat menghadapi benturan. Masalah layar selesai dengan pemasangan temper glass. Akan tetapi, tidak dengan absennya IP rating. IP rating tidak bisa diakali karena menyangkut desain bodi si ponsel dan uji keandalan. Tidak adanya IP rating berarti tidak ada jaminan bahwa Itel RS4 bakal baik-baik saja saat terkena debu dan percikan air. 2. Kamera ultrawide absen. Mikrofon single orientasi Itel RS4 adalah HP gaming. Maka wajar kalau aspek performa yang lebih ditonjolkan, bukan kamera. Hal itu menjadi alasan mengapa konfigurasi kamera HP ini sederhana. Benar, tidak ada kamera kedua yang layak untuk mendampingi kamera utama.
Kamera kedua yang layak itu seperti kamera ultrawide, sedangkan yang dipakai HP ini hanya kamera AI, gimmick. Alhasil kamera belakang yang berfungsi cuma ada satu, yaitu kamera utama. Rekaman video kamera utama si ponsel cukup baik. Suaranya juga cukup jelas. Hanya saja, mikrofonnya cuma ada satu. Letaknya di sisi bawah ponsel. Kalau tangan tak sengaja menutup lubang mikrofon, alhasil rekaman suaranya jadi tidak jelas. 3. Rilis dengan Android 13 yang ketinggalan. Itel RS4 datang dengan sistem operasi Android 13. Kenyataan ini cukup disayangkan untuk sebuah HP yang rilis di Indonesia pada April tahun 2024, Itel RS4 pun belum bisa menikmati fitur-fitur yang ada di Android 14. Hingga Itel RS4 rilis, Itel belum memberi keterangan soal pembaruan software. Jadi apakah HP ini akan memperoleh upgrade generasi Android dan berapa lama security patch-nya akan didukung masih belum jelas. Kesimpulan, Itel RS4 rilis di Indonesia pada April tahun 2024. Harga Itel yang direkomendasikan dari HP ini adalah Rp1.899.000 untuk varian 8/128GB. Dan Rp2.299.000 buat varian 12/256GB. Namun, konsumen yang membeli Itel RS4 di Shopee, toko resmi Itel, pada 3-7 April tahun 2024 memperoleh harga spesial. Varian 8/128GB dijual Rp1.659.000. Sedangkan varian 12/256GB dibanderol Rp1.999.000. Bagi saya, Itel RS4 adalah contoh kesekian dari kejutan-kejutan yang ditebar Itel. HP ini terlalu keren buat kelas harga 1 jutaan. Alasannya, ia mampu membawa SoC Helio G99 yang umumnya dipakai HP 2-3 jutaan. HP ini punya performa andal berkat Helio G99. Lebih lanjut, Itel RS4 membawa fitur-fitur yang jarang, bahkan belum pernah ada, di kelas harga terjangkau. Sebut saja RAM 12GB, bypass charging, fast charging 45 watt, giroskop fisik, dan kemampuan perekaman video 1080p 60 fps. Desain bodi elegan, daya tahan baterai yang baik, speaker stereo, dan ketersediaan NFC membuat value Itel RS4 semakin menarik. Saya pikir HP ini tak cuma menang performa, tapi juga penampilan dan kemampuan multimedia. Hanya saja, HP 1 jutaan pasti punya sisi yang mesti dikompensasi. Hal itu dapat dilihat dari kamera belakang dan mikrofon yang sama-sama satu. Kaca proteksi layar dan IP rating pun absen. Sementara itu, sistem operasinya masih Android 13 dengan balutan antarmuka Itel OS 13.5. Kehadiran Itel RS4 memang bukan untuk memuaskan dahaga semua orang. Ia bukan HP yang sempurna. Akan tetapi, dengan banyaknya fitur keren yang dibawa dan bandrol harga murah, Itel RS4 sangat bisa menggoda dompet Anda. Bagaimana pendapat kalian semua? Tertarik memiliki ponsel ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.